sekarang saya mau memulaikan ibadah Life Kids Tuhan Yesus, yang katakan kita semua Tuhan Yesus. Tolong berikan kita semangat untuk ibadah hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, kasih Yesus itu tinggi, dalam, dan lebih indah dari segalanya. Yuk kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yuk semuanya, ayo semangat. Pakai cara lompat-lompat juga ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Mengalahkan segalanya. Haleluya. Dalam nama Yesus ada kemenangan buat kita semua. Siapin jempolnya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Nama Yesus memberi kemenangan buat kita. Adik-adik, yuk kita sekarang mau berdoa dengan doa 5 jari untuk oikos kita. Yuk kita doa sama-sama. Teman-teman, mari kita berdoa untuk oikos kita dengan doa 5 jari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk oikos kami. Mereka adalah orang yang berada di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa yang menghalangi oikos kami. Roh Kudus, sentuh hati mereka, sehingga oikos kami bisa mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus. Melalui kami yang kecil ini, kiranya Tuhan pakai
dipakai menjadi Allah Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah adik-adik, kita sekarang siapin hati kita untuk firman Tuhan. Jangan main-main lagi. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini berjalan dengan lancar. Tuhan pimpin si Koko yang menceritakan firman ini. Semoga kita lebih mengerti dan belajar firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Tapi sebelum Cici lanjut cerita nih, Cici mau tanya dulu. Adik-adik, ada yang tahu nggak? Nelayan itu apa sih? Ya, betul. Nelayan itu adalah orang yang pekerjaannya menjala ikan, adik-adik, menangkap ikan. Setiap hari mereka pergi ke laut ataupun ke danau untuk menangkap ikan, adik-adik. Nah, hasil tangkapan mereka itu, ikan-ikannya itu ada yang mereka jual ataupun mungkin ada yang mereka bawa untuk mereka makan sendiri, adik-adik. Nah, makanya mamah kalian bisa beli ikan di pasar, di supermarket, yaitu hasil tangkapan para nelayan, adik-adik. Nah, firman Tuhan hari ini tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Hah? Penjala manusia? Nah, manusianya ditangkap pakai jala gitu? Bukan, adik-adik ya. Yuk kita sama-sama simak nih ceritanya, adik-adik. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Ia dikerumuni banyak orang, adik-adik, dikelilingi banyak orang. Karena orang-orang tersebut mau mendengarkan firman Allah yang diajarkan oleh Yesus. Nelayan-nelayannya itu baru pulang dari menangkap ikan, dan mereka sedang membersihkan jala-jala mereka. Nah, Yesus pun menaiki salah satu perahu tersebut.
di mana perahu itu kepunyaannya Bapak Simon, adik-adik. Yesus menyuruh Simon untuk mendorong perahunya menjauh dari pantai, karena Yesus mau mengajar orang banyak itu dari atas perahunya Simon. Nah, setelah Yesus selesai berbicara, setelah Yesus selesai mengajar, Yesus menyuruh Simon lagi untuk mengayuh perahunya itu ke tempat yang lebih dalam, adik-adik, ke tengah danau, dan menyuruh untuk menebarkan jala untuk menangkap ikan. Padahal adik-adik tahu nggak, semalam-malaman Simon dan teman-temannya sudah bekerja keras untuk menangkap ikan, untuk menjala ikan, tapi nggak dapat hasil apa-apa, adik-adik. Dan ia menjadi ragu ketika Yesus menyuruh dia untuk menebarkan jalanya. Tapi karena yang menyuruh Simon itu Yesus, Simon akhirnya melakukan juga. Akhirnya Simon menebarkan jalanya, dan adik-adik tahu apa yang terjadi? Simon mendapatkan ikan yang sangat banyak sampai si jalanya itu mau robek, adik-adik. Saking banyaknya ikan yang mereka dapat. Dan akhirnya Simon memanggil teman-temannya untuk membantu dia juga untuk mengangkat ikan-ikan tersebut. Akhirnya 2 perahu mereka itu penuh sama ikan, bahkan sampai mau tenggelam, karena saking banyaknya ikan, berat, kapalnya itu mau tenggelam, adik-adik. Simon dan teman-temannya takjub melihat peristiwa tersebut. Mereka terheran-heran. Dan sesampainya mereka di pantai, Simon langsung menyembah Yesus, langsung sujud kepada Yesus. Dia merasa takut, dia merasa berdosa, dia merasa kalau dia nggak pantas ketemu Yesus. Begitu juga teman-temannya Simon, mereka merasa takut kepada Yesus. Yesus bilang sama mereka, jangan takut, mulai sekarang engkau akan kujadikan penjala manusia. Dan Simon pun meninggalkan kapal mereka dan pergi mengikut Yesus untuk menjadi penjala manusia. Dari cerita tadi, apa sih yang bisa kita pelajarin? Kita belajar, adik-adik, bahwa Tuhan meminta Simon dan juga kita yang adalah muridnya Tuhan untuk melakukan perintah Tuhan sebagai penjala manusia. Penjala manusia itu apa sih? Penjala manusia itu artinya kita membawa orang yang belum percaya kepada Tuhan, adik-adik, supaya mereka juga menerima anugerah keselamatan seperti kita juga yang sudah menerima anugerah keselamatan tersebut. Nah, susah sih bawa orang untuk percaya sama Tuhan, adik-adik. Seperti Simon tadi, dia juga sempat ragu, adik-adik, mungkin sempat takut untuk menebarkan jalanya, adik-adik. Tetapi dia taat, dia patuh sama Tuhan. Nah sama, kita taat aja sama perintah Tuhan. Nanti Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan memberikan kita kekuatan, akan memberikan kita keberanian, akan memberikan kita hikmat untuk bisa bersaksi tentang Yesus, untuk bisa menjadi penjala manusia untuk menerima keselamatan yang dari Tuhan. Apa sih yang kita lakukan untuk bisa menjadi penjala manusia, Ci? Ada nih, Cici kasih tahu. Kita bisa menceritakan apa yang menjadi pengalaman kita pribadi, apa aja yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita pribadi, kita sendiri. Makanya kita harus berdoa dulu. Misalnya nih, adik-adik waktu sakit berdoa disembuhkan oleh Tuhan. Walaupun minum obat, walaupun kita harus ke dokter, ya, obat dan dokter itu adalah alat Tuhan untuk menyembuhkan kita. Ketika kita minta sama Tuhan, tolong sembuhkan saya, dan kita sembuh. Atau juga mungkin adik-adik ada yang punya pengalaman, adik-adik ditolong Tuhan waktu misalkan saat ulangan, udah belajar, tapi ada yang lupa. Atau mungkin menghibur adik-adik
di saat sedih, di saat mungkin adik-adik kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Nah, hal-hal itu bisa kita ceritakan kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Dan apalagi ya, kita harus mendoakan mereka adik-adik. Kita harus mendoakan mereka setiap hari. Nanti Cici akan ajarkan yang namanya doa 5 jari. Tapi sebelum itu Cici mau ajak adik-adik nih. Sekarang coba adik-adik pikirkan orang-orang di sekeliling adik-adik, siapa saja yang perlu mengenal Yesus, yang belum mengenal Yesus. Nah, orang-orang itu nanti bisa kalian sebut sebagai oikos kalian adik-adik. Kita akan mendoakan mereka dengan doa 5 jari adik-adik. Nanti Cici ajarin ya, kalian siap-siap. Sebelum kita belajar doa 5 jari, Cici mau ajak kalian dulu nih sekarang. Coba pikirkan, ingat-ingat orang di sekeliling kalian yang perlu mengenal Yesus, yang belum percaya sama Yesus. Bisa jadi mungkin orang tua kalian, mama papa kalian di rumah, teman-teman kalian, teman-teman di sekolah, teman-teman di rumah, ataupun teman-teman di tempat les. Nah, orang-orang yang kalian pikirkan itu, yang kalian ingat itu, akan menjadi oikos kalian adik-adik yang harus adik-adik doakan setiap hari. Nah, kita akan belajar doa 5 jari adik-adik ya, untuk mendoakan oikos-oikos kalian. Jari jempol, mereka oikos kalian itu berharga di mata Tuhan adik-adik. Telunjuk, kita mengikat segala kutuk, segala dosa yang mengikat mereka dan mematahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jari tengah, biar Roh Kudus yang menjamah hati setiap oikos-oikos adik-adik. Jari manis itu biar oikos-oikos adik-adik mengalami perjumpaan yang manis dengan Tuhan, mengalami hal-hal yang manis dengan Roh Kudus. Jari kelingking, meskipun kita kecil, kita tahu bahwa Tuhan bisa memakai kita yang kecil ini menjadi alat yang luar biasa adik-adik. Nah, kalau kalian belum hafal, nanti minta mama papa kalian untuk ajarin kalian di rumah ya adik-adik ya. Jadi adik-adik, jangan bosan, jangan berhenti untuk mendoakan setiap oikos-oikos kalian, orang-orang yang kalian pikirkan tadi yang perlu mengenal Yesus. Suatu hari nanti Tuhan akan menjamah dan membukakan pikiran mereka, membukakan hati mereka untuk percaya sama Tuhan, untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka, sebagai Tuhan mereka. Selamat pagi teman-teman, apa kabar hari ini? Hari ini kita akan membaca ayat hafalan Matius 4 ayat 19. Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kita ulangi sekali lagi ya. Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Terima kasih. Adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Kita akan berdoa. Kalian boleh lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk bisa taat, untuk bisa melakukan setiap firman Tuhan yang sudah ditaburkan Bapa. Berikan kami kekuatan Tuhan menjadi orang yang bisa membawa orang yang belum percaya kepada Tuhan. Bapa,
Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami berterima kasih bahwa Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi murid-murid-Mu ya Bapa. Dan kami percaya kasih kemurahan-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami. Anugerah-Mu selalu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memakai setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini Tuhan, dimanapun mereka berada Bapa. Biar mereka boleh menjadi saksinya Tuhan Bapa, sehingga setiap orang-orang yang di sekeliling mereka Tuhan boleh melihat bahwa anak-anak ini mempunyai Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib, yang melakukan segala sesuatunya tepat pada waktunya dan tidak pernah meninggalkan anak-anak ini. Terima kasih Tuhan. Hamba juga pribadi berdoa secara khusus untuk setiap anak-anak Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, di mana mereka berada Tuhan, dan Tuhan yang menolong mereka Tuhan di masa-masa sulit ini Tuhan. Mungkin mereka sekolah pun secara online, ibadah pun secara online, tapi biarlah Tuhan yang menolong mereka, memberkati mereka, menguatkan mereka Tuhan. Tutup bungkus Tuhan setiap anak-anak ini dengan kuasa darah Yesus. Pagari Bapa dengan pasukan para malaikat-Mu. Sembunyikan Tuhan dimanapun mereka berada Bapa, di dalam salib-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati juga kedua orang tua mereka Bapa, apapun yang mereka kerjakan, baik itu usaha, bekerja, sebagai Bapa, sebagai ibu Tuhan, sebagai ibu rumah tangga, bahkan sebagai karyawan. Biar apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan memelihara kami, yang akan menjaga kami, yang mencukupkan setiap keperluan kami, dan kasih-Mu cukup untuk kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu, sebab hanya Engkaulah Tuhan Allah yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Di Kids News, aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Dan bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup kelas Live Kids, bisa segera menghubungi Elka. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Cici cuma mau ingetin nih, hari Kamis besok ada The Living Word Kids jam 10 pagi di YouTube channelnya Live Kids. Nah, buat kalian yang gak bisa menyaksikan The Living Word Kids jam 10, kalian juga masih bisa loh menyaksikan The Living Word Kids setelah jam 10 pagi melalui medsosnya Live Kids. So, pastikan kalian semua menyaksikan The Living Word Kids ya. Dan pastinya kalian juga akan sangat diberkati dengan firman Tuhannya. Itu aja dari Cici, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.